Catur adalah permainan yang penuh strategi dan pemikiran mendalam, dengan sejarah panjang yang mencerminkan perpindahan budaya dan perubahan pandangan dunia. Dalam dunia yang terus berubah, catur telah menjadi saksi bisu dari bagaimana manusia menghadapi tantangan, mengatasi konflik, dan mencari harmoni antara akal dan jiwa. Permainan ini bermula di India dengan nama Caturanga, yang secara harfiah berarti 4 anggota tentara: gajah, kuda, kereta, dan infanteri. Nama ini mencerminkan struktur militer pada masa itu, yang menjadi inspirasi bagi catur sebagai permainan simulasi perang. Dari medan perang, Caturanga mulai merambah ke ruang-ruang keluarga dan istana, mengubah wajahnya menjadi lebih dari sekadar permainan. Dari India, Caturanga menyebar ke Persia pada masa dinasti Sassanid, dinasti terakhir sebelum kejatuhan Persia ke tangan kaum Muslim. Di Persia, permainan ini dikenal sebagai Shatranj dan mengalami sejumlah perubahan dalam aturan dan cara bermainnya. Shatranj menjadi bagian penting dari budaya Persia, dimainkan oleh kaum bangsawan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Bahkan, para filsuf dan penyair Persia kerap menggunakan analogi catur dalam karya-karya mereka, menjadikan permainan ini lebih dari sekadar hiburan. Ketika Persia ditaklukkan oleh bangsa Arab Muslim pada abad ke-7, Shatranj diadopsi oleh dunia Islam. Bangsa Arab mengembangkan permainan ini dan menyebarkannya ke seluruh wilayah kekuasaan mereka yang luas, meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol. Pada masa ini, catur tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga subjek kajian ilmiah. Banyak kitab ditulis mengenai strategi dan taktik bermain catur. Salah satu tokoh terkenal yang menulis tentang catur adalah Al-Adli Ar-Rumi, kitab Es-Shatranj, yang berisi tentang strategi permainan. Selain itu, Al-Suli, seorang ahli Shatranj dari abad ke-10, juga memberikan kontribusi besar terhadap teori permainan ini. Penulisan ini mencerminkan betapa permainan catur dianggap sebagai sarana pengembangan intelektual. Catur mencapai Eropa melalui Andalusia, wilayah Spanyol yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Islam. Namun, pada awalnya, permainan ini tidak mendapatkan sambutan hangat. Pandangan religius yang kuat di Eropa abad pertengahan menganggap catur sebagai pekerjaan sia-sia yang bisa membuat orang lalai dari kewajiban mereka terhadap Tuhan. Banyak pemuka agama Kristen, terutama di masa kegelapan Eropa, mengharamkan catur dengan alasan ini. Salah satu dekrit resmi terkait catur dikeluarkan oleh Gereja Katolik. Paus Innocentius III dan beberapa otoritas gereja lainnya menyatakan bahwa para pendeta dilarang bermain catur karena dianggap tidak pantas untuk seorang rohaniwan. Dalam Decretum Gratiani, sebuah kumpulan hukum kanon yang berpengaruh di abad pertengahan, terdapat larangan bagi klerus untuk memainkan permainan tertentu, termasuk catur, karena dianggap sebagai permainan sia-sia. Selain itu, unsur perjudian yang kadang menyertai permainan catur pada masa itu juga menjadi alasan utama pelarangan tersebut. Namun, pandangan terhadap catur mulai berubah pada masa pencerahan Eropa. Dengan berkembangnya filsafat rasionalisme dan humanisme, permainan catur dianggap sebagai alat yang melatih kemampuan berpikir logis dan strategis. Popularitas catur meningkat pesat di kalangan kaum intelektual Eropa, dan aturan-aturannya mengalami modifikasi hingga menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Paus Leo ke-10, misalnya, dikenal sebagai pemain catur yang antusias, yang menunjukkan bahwa sikap gereja terhadap permainan ini telah melunak pada masa Renaissance. Catur menjadi simbol kecerdasan dan budaya, dipromosikan sebagai permainan yang mendidik dan bermartabat. Ironisnya, ketika catur berkembang pesat di Eropa pada era pencerahan, beberapa ulama di dunia Islam mulai mengharamkan permainan ini. Alasan yang digunakan serupa dengan pendeta Kristen pada masa sebelumnya, yaitu bahwa catur dianggap dapat melalaikan seseorang dari ibadah dan kewajiban kepada Allah. Pergeseran pandangan ini mungkin mencerminkan perubahan budaya dan religius di dunia Islam, yang pada saat itu mulai menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Beberapa ulama besar menulis fatwa yang menentang permainan ini, meskipun catur tetap dimainkan secara luas oleh berbagai kalangan. Sejarah catur mencerminkan bagaimana budaya,
agama, dan pemikiran manusia saling memengaruhi. Dari caturangga di India, syatranj di Persia, hingga catur modern di Eropa, permainan ini telah melintasi berbagai peradaban, menghadapi tantangan dari pandangan agama, dan akhirnya menjadi simbol universal kecerdasan manusia. Catur tidak hanya permainan, tetapi juga cerminan dari perjalanan panjang peradaban manusia dalam mencari keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan hiburan. Dan kini, catur berdiri sebagai pengingat bahwa logika dan strategi memiliki tempat yang istimewa dalam budaya global, menghubungkan kita melampaui perbedaan agama, bangsa, dan waktu. In the war, minds kingdom sprawl. Bishops knights, they heed the call. Rough straight path, pawns brave fall. Crowding moves, the weakest tall. Queens deadly dance, grace and stride. Single board where giants collide. King slow steps, cautious abide. Silent shadows where secrets hide. Queens deadly dance, grace and stride. Single board where giants collide. King slow steps, cautious abide. Silent shadows where secrets hide. Checkmates shine through battles won. Silent echoes of what's begun. Strategies fail under the sun. Timeless game played one by one. A timeless struggle all this night. Masters dream in black and white. Every square a future bright. In humble wood the fierce fights. Renewed, history's lessons quietly viewed. Gambits old and those unglued. Timeless dance between the shrewd. Checkmates shine through battles won. Silent echoes of what's begun.